wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Surahallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, segenap para asatidz, para hujaz, tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus mushola, Bapak Ustadz Jamaluddin beserta jajaran pengurus RT RW yang hadir, yang semuanya insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali diberikan nikmat sehat wal afiat, bisa kita hadir habis sholat maghrib, tentunya dilanjut dengan ta'lim, bahkan nyambung lagi ke waktu Aisyah, sehingga ini adalah duduk yang benar-benar di dalamnya penuh dengan rahmat dan maghfirah. Amin. Sholawat beriring salam tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi kepada wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang amat sangat mengharapkan merindukan kelak syafaat yaumul jaza. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian yang mana materinya malam ini adalah nasoihul hibah, ya. Kembali dibuka di halaman 22, ya, kembali dibuka. Nah, ini aslinya ya, kitab yang dicetak di sini ini Pak, aslinya ya, nasoihul hibah. Kalau misalnya mau yang ini, nanti besok saya beli di pagi lagi. nggak bisa tay. Jadi ini berasnya, ini beras, ini nasinya. Jadi asalnya dari sini, gitu ya. Jadi kalau kitab di pondok, santri-santri belajar kitabnya pakai yang ini. Kalau kita kan udah bukan nyantri lagi, terus kolot, puyeng. Kalau belajar lagi amil durumiyah nahu sorok, yang ada malah saraf. Jadi sama ya, kitabnya ini karya yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Zawi. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu saya sengaja bawa kitab ini bukan di sini. Di Jelambar ada yang minta pengajian, tapi untuk sementara ini yang belum bisa, makanya bawa ini gitu. Biar jamaah mendengarkan aja dulu, karena pesan belum ada cetakan habis. Nah, maka oleh karena itu kembali kita di halaman 22 makalah yang ke-15 ya. Namun sebelum kita kaji mutiara yang ada di dalam makalah ke-15, mari kita bersama baca dan awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina Allahumma aftah alaina wa ansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana Allahumma bi aftah futuhil arifin
an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala zaharul fasadu fil barri wal bahri qala al barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu fa idza fasadal lisanu bakat alaihin nufusu wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikatu ila anna syahwata tusirul muluka abidan wa sabro yusirul abida mulukan ala taro ila yusufa wa zulaikha. Hadirin jamaah rahimakumullah, makalah yang ke-15 akan disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, Khalifatul Ula, pemimpin umat Islam yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Beliau adalah sahabat Nabi, orang tua pertama kali yang beriman, sekaligus mertuanya Nabi, karena putri beliau Aisyah radhiyallahu anha dinikah oleh Nabi. Jadi komplit sudah. Abu Bakar itu keluarga dengan Nabi. Ya, di samping dia adalah mertua, dia juga adalah sahabat, dia juga adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam di kalangan orang tua. Dan di kalangan anak kecil adalah Zaid bin Haris dan Ali bin Abi Thalib. Wanita pertama yaitu yang menjadi istrinya Siti Khadijah. Maka Khadijah kelak akan menjadi salah satu ratu surga. Ya, jadi ratu surga ada 4. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istri Nabi. Yang kedua Siti Fatimah, yaitu putri Nabi. Yang ketiga Maryam, ibunda Nabi Isa. Yang keempat adalah Asia, istrinya Fir'aun. Fir'aun orang kafir, tapi istrinya solehah, bahkan menjadi ratu di surga. Kenapa? Yang membedakan Fir'aun nanti di neraka, Asia di surga. Yang membedakan adalah karena iman. Gitu. Jadi kalau iman itu memang bagiannya, wadahnya surga. Dan sebaliknya daripada iman, bagiannya adalah neraka. Dan itu semua dari kitab-kitab dahulu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Al-Quran sudah dijelaskan. Sebagaimana dijelaskan pula di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Itu ayatnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan tentang firman Allah, tentang Al-Quran, yang di Al-Quran itu ada ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Ayat itu tuh yang ingin dikomentari, yang ingin ditafsirkan oleh Abu Bakar, ya, yaitu artinya tentang kerusakan yang ada di lautan dan juga di daratan. Kesananya bima kasabat aydinas, disebabkan oleh keburukan dari kaki tangan manusia. Di daratan rusak, di lautan rusak sebab perilaku manusia. Jadi kalau enggak ditafsirkan, kalau secara logika khawatir maknanya, nanti orang memahaminya
pantesan laut rusak, gunung-gunung rusak, itu sih nanti ditebang-tebangin pohonnya. Itu juga sama, tapi sebenarnya bukan ke situ. Bukan berarti ini gunung meletus kemudian longsor banjir bandang dianggap ayat ini rusaknya di daratan dan di lautan karena ini ditebang-tebangin pohonnya atau ikan yang di laut dibom-bomin, itu juga termasuk, tapi sebenarnya bukan itu. Ya, artinya dari kemaksiatan manusia sehingga Allah murka. Dengan murka timbul gunung meletus, timbul tsunami, timbul banjir bandang, timbul sebagainya. Ini karena ulah dari kaki tangan manusia. Itu yang dimaksud. Bukan berarti dia nebangin pohon di gunung lalu longsor. Itu juga memang sama, tapi yang dimaksud adalah perilaku. Ya. Nah, yang dirusak di lautan dan di daratan, apa kata beliau? Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, daratan adalah lisan. Jadi lisan itu bisa melukai hati manusia. Mungkin kalau kambing mah dicaci maki juga gak bakalan marah ya. Ya, misalnya nih babi anjing gitu kan. Dicaci maki, beko lu babi, beko lu anjing misalnya, ya dia tidak akan marah, emang dia ngeri sama gua babi. Kata anjing, go, iya gua juga go, gak bakal. Tapi kalau manusia dikatain babi, dikatain anjing, kira-kira marah kan? Tersinggung kan? Ayo, kenapa? Lisan tuh, iya. Jadi salamatul insan bihifdzi lisan. Manusia akan selamat jika dia mampu menjaga lisannya. Itu. Kalau lisannya enak didengar, jadi ibadah, jadi pahala, jadi barokah. RT ketemu Jamal. Lama, teman lama nih ceritanya Pak RT Musa Jamal. Teman lama nggak ketemu. Begitu ketemu, kata RT, Ustaz Jamal, lama tak jumpa, makin ganteng ada nih. Salaman, dia ajak majak makan nasi padang. Tapi kalau sebaliknya, RT ketemu Ustaz Jamal, makin jelek aja, masih hidup lagi lu, tapi kurang ada lu, lama nggak ketemu, sekali ketemu meluncur. Sabar teh. Gitu kan? Nah ini apa? Lisan, tergantung lisan. Orang bisa menebarkan kasih sayang karena lisan, orang bisa menebarkan kebencian juga karena lisan. Ya, makanya kita diberitakan berhati-hati karena lisanmu adalah harimau. Gitu, ya. Itu adalah lisan. Jadi bagaimana itu disebut daratan adalah ibarat lisan karena kata-kata. Sedangkan lautan adalah hati. Tuh. Diibaratkan lautan itu dalam, susah diukur. Bagaimana dengan hati? Hati jauh lebih dalam daripada dalamnya laut. Dalamnya lautan masih bisa kujangkau, tapi dalamnya hatimu aku gak tahu. Mantap, ya. Maka oleh karena itu hati ini ada ikhlas, ada yang tidak. Ada yang angkuh, ada yang tawadu. Ada yang sombong, takabur, riya, dan ini namanya penyakit hati. Dan hati ini bisa merusak karena apa yang ada di ucapan, apa yang ada di perilaku, sumbernya ada di dalam hati. Contohnya kita malam ini bisa duduk di sini, bisa hadir, bisa sholat, bisa ngaji. Ini karena ungkapan hati. Kata RT malam ini ngaji, hatinya yang ngomong, maka badannya ikut. Terus kata kaki, ya lah, gua mah terserah lu aja. Iya, kaki mah terserah hati, tangan terserah hati. Kalau kata hati ngaji, aku melangkah ngaji, gitu kan? Kalau misalnya kata hati, maksiat aja, aku siap, kata kaki, siap aja gua. Tergantung yang nyuruh kan begitu. Nah, maka oleh karena itu harus ada kerjasama antara hati dengan badan, antara rohani dengan jasad. Iyalah, harus kerjasama, harus saling. Jasad lapar diantar sama rohani. Gua mau makan roh, ya udah yuk kata rohani.
gua anter lu, kalau gua nganter lu nggak bisa makan, manyun aja lu. Ya, diantar tuh, ya, gua mau tidur, ya udah ayo ditidurin sama orang. Gua mau bawa motor, diantar tanpa roh, bisa nggak bawa motor? Contoh tuh main, kalau masih ada rohnya nggak bakal digotong dia. Ngapain naik ambulan? Betul, iya. Tapi kata rohani, jangan pinter kodek lu, jangan mau menang sendiri lu. Giliran lu aja gua ikutin, gua turutin, tapi gua pengen ngaji, pengen sholat, pengen zikir, lu malah ngejedok bayar. Marah kan tuh. Akhirnya lama-lama berantem tuh, rohani jasmani berantem. Akhirnya pisah, cerai, akhirnya modal. Nah, yang namanya cerai itu mati, jasadnya ke kuburan, rohnya ke alam kubur. Udah berantem mereka akhirnya, hanya cerai, tolak 3 lagi udah, nggak bisa balik lagi, ya. Nah artinya apa? Artinya ketika sudah tertolak jasad dengan ruh, mereka semua masing-masing pergi ke alam. Kata Nabi, kulukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua adalah berasal dari Adam, sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka kita sebagai keturunan Adam akan dikembalikan ke tanah karena asalnya dari tanah. Makanya orang itu berasal dari tanah, pantesan aja kata RT ini orang warna kulitnya beda-beda. Pantesan, wong tanah juga beda-beda. Ada tanah merah, ada tanah pasir, ada tanah bak. Ya, jadi itu orang kalau kulitnya agak merah-merah, itu diciptakan dari tanah merah. Kalau kulitnya kasar, berarti dia diciptakan dari tanah pasir. Kalau orangnya pengennya berantem aja, ribut aja, itu pasti diciptakan dari tanah sengketa. Ya, jadi macam-macam tuh, masya Allah. Itu ya, jadi hati itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dicerminkan. Yes. Apabila lisan itu rusak, kata-kata rusak nih, maka menangislah manusia. Banyak orang menangis karena sakit hati, terluka dia karena kata-kata. Saya sakit, katanya. Kenapa? Diomongin, dijelekin loh. Kan nggak digebukin, kenapa sakit? Kan aneh. Badan yang dipukul, wajah yang digampar, tapi malah yang sakit hati. Nah ini luar biasa, ya.